pagi teman-teman sekalian. Pagi, betul. Nah, bagaimana kabar kalian? Sehat. Nah, ini dia, Frater. Hari ini kita ya belajar ringan lah ya, seperti yang biasa kan. Kebetulan situasi kita lagi COVID juga, pasti semangat belajar pun otomatis sebenarnya menurun kan. Tetap semangat, Ter. Oh, masih tetap semangat ya? Seperti biasa. Syukurlah. Mantep lah, Ter. Kan bisa sambil tidur kalau dari. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian tahu gitu. Frater itu intinya kalian belajar. Mau sekarang mau belajar di rumah, mau nggak belajar, yang penting harus tahu gitu ya. Oke. Kebetulan situasi ini pandemi ya, jadi kita pakai protokol kesehatan yang kita ikuti ya. Jadi kita pakai masker. Oke. Baiklah. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Adit. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, terima kasih atas berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Dan kami pada pagi hari ini kami berkumpul di kelas ini. Semoga kami dapat mendengarkan apa yang diajarkan Frater dengan baik dan memperoleh pengetahuan yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk saudara Adit. Nah, kalau minggu lalu itu kita membahas tentang sakramen di dalam gereja. Nah, Frater tanya dulu, masih ingat gak ada berapa sakramen di dalam gereja? 7 6. Juga kan? Kalau nggak salah 7. Kalau nggak salah tuh, kalau nggak benar nih. Kalau nggak salah lah kita. Ada 7 ya, betul yang kalian bilang ya. Ya dong. Gak apa-apa lah, Frater lepas masker aja ya. Gak apa-apa ya. Gaya-gaya aja supaya dari seminari tadi Frater supaya nggak kena marah. Oke? Nah, kalau minggu lalu kita membahas tentang sakramen itu ada 7, tapi pada umumnya ya kita semua itu tidak bisa menerima ketujuhnya. Seperti yang kemarin ya, Frater pikir kalian sudah paham lah tentang sakramen. Apalagi di antara kita ini beberapa orang sudah menerima beberapa sakramen juga kan? Udah. Tapi udah pernah kan sakramen mengurangkan orang sakit? Wah, hampir tapi Hampir ya? Iya. Hampir. Nah, hari ini pembahasan kita itu mengenai gelar-gelar Yesus. Ada yang tahu nggak apa aja gelar-gelar Yesus? Apa ya? Itu kayak sarjana itu lah. Bukan. Frater buat gini aja ya, betul ya ini artinya. Oke, Ter. Gelar-gelar Yesus. Nah, Frater kasih dulunya ya. 1. Contoh gelar Yesus itu, yang pertama itu bahwa Yesus itu Putra Allah. Nah, ada yang pernah dengar nggak? Frater. Gelar yang di sini itu bukan seperti yang kita pikirkan sebelumnya ya, bukan seperti sarjana hukum, Oh, iya. sarjana pendidikan, bukan. Saya kira Tetapi ya bisa dibilang orang lazimnya menyebut Yesus itu seperti apa gitu. Nah, dalam kitab suci itu tertera banyak gelar-gelar Yesus. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, Frater tulis ya supaya setidaknya mudah melihatnya. Yang pertama ya, ini dia. Yesus itu Tuhan. Nah, Yesus itu Tuhan ini sama halnya dengan Yesus itu Putra Allah. Ya jelas lah ya, kalau dia Putra Allah ya dia pasti memiliki kuasa. Nah, Yesus itu Tuhan. Kata Tuhan sendiri berasal dari kata Kyrios. Ada yang tahu Kyrios itu dari bahasa apa? Yunani, Ter. Ya, bagus. Sepertinya saudara sering ya membaca-baca buku gitu ya? Enggak, Ter. Bapak saya orang Yunani. Oh, bapaknya orang Yunani. Iya. Oh, iya. Filsuf ya. Iya dong. Berarti kenal ya sama Aristoteles? Kawan dekat dulu. Orang dekat. Oh iya. Nah, Kyrios itu artinya adalah dia yang mengatur seseorang. Nah, bisa kita ambil arti seperti ini. Yesus Tuhan berarti Yesus yang memiliki kuasa untuk mengatur dan memimpin. Yesus itu Tuhan. Tuhan ini berasal dari kata Yunani
yakni Kyrios, yang artinya memiliki kuasa untuk mengatur. Nah, itu dia. Kalau terulangi sekali lagi, Yesus Tuhan berarti Yesus yang memiliki kuasa untuk mengatur atau memimpin. Nah, ada juga orang yang menggelar Yesus itu Yesus sahabatku. Ada juga yang bilang Yesus itu anak domba Allah. Ada juga yang bilang Yesus itu roti yang hidup. Ada yang bilang Yesus itu cahaya dunia. Yesus itu gembala yang baik. Nah, ada banyak ya. Tapi dalam materi kita pada hari ini Frata membatasinya supaya nanti kalian bisa juga melihatnya dari internet atau membaca buku-buku yang lain. Semoga kita tetap semangat ya belajarnya, terutama untuk mengenal siapa itu Yesus. Oke, nah, gelar Tuhan menunjukkan kedudukan atau peran Yesus sebagai tokoh yang diurapi oleh Allah. Yang kedua, gelar Tuhan dikaitkan dengan peranan Yesus sebagai penyelamat manusia. Nah, di sini kan kita lihat tadi bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengatur. Dalam kitab suci itu juga banyak dijelaskan bahwa Yesus itu bisa mengatur alam gitu kan. Dia juga bisa membangkitkan orang yang telah mati, bisa mengusir roh jahat. Nah, di situ kita bisa melihat ada kuasa. Ya, Tuhan Yesus dikatakan sebagai orang yang diurapi oleh Roh Allah. Nah, mengapa demikian? Karena dia adalah utusan, dia adalah putra yang diutus Allah sebagai penyelamat kita. Itulah ada ungkapan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, itu memang benar. Karena dia punya kuasa. Kalau terbilang tadi, yang pertama itu bahwa Yesus sebagai orang yang diurapi. Yang kedua, karena Yesus memiliki peranan untuk menebus kita dari kuasa kegelapan. Ya, ini dia yang pertamanya, Yesus diurapi. Yang kedua, karena Yesus memiliki peran dalam karya keselamatan. Nah, yang ketiga, gelar Tuhan itu erat hubungannya dengan Tuhan yang akan datang. Yaitu seperti yang mungkin kalian pernah dengar istilah parousia itu, bahwa Tuhan itu akan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, pada zaman dahulu itu orang-orang Yahudi sebenarnya masih tertutup pikirannya. Mereka itu mengharapkan bahwa yang Tuhan yang datang itu ialah Tuhan yang perkasa gitu. Dia yang hebat lah gitu, seperti superhero seperti itu. Namun Tuhan yang datang pada masa itu ialah seperti Yesus, orang yang sederhana. Ya, seorang anak tukang kayu. Nah, itulah yang membuat orang-orang Yahudi merasa bahwa Yesus itu bukan Allah. Tetapi kita bersyukurlah sebagai orang Katolik, kita mengakui bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Dan memang demikianlah adanya, bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Nah, yang keempat selanjutnya ya, gelar Tuhan adalah gelar yang syarat dengan dibawa dengan kekuasaan Yesus. Seperti yang Frater bilang tadi, Yesus itu berkuasa, dia diurapi karena dia memiliki peran untuk menyelamatkan kita. Selanjutnya, gelar Yesus teristimewa adalah seruan doa dan ibadat. Mengapa dikatakan demikian? Karena setiap kali kita berdoa itu, untuk doa yang baik dan benar itu, di kata-kata penutupnya itu ada ungkapan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mengapa demikian? Bahwa Yesus itu adalah jalan. Yesus itu adalah salib supaya kita sampai kepada Allah. Nah, yang selanjutnya seruan Yesus Tuhan adalah seruan iman. Ketika kita berada mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, di situ kita telah menjadi orang yang beriman. Selanjutnya ada gelar lain. Yang kedua itu bahwa Yesus
anak Allah. Ada yang pernah dengar Yesus anak Allah? Kenapa Yesus dikatakan anak Allah? Ada yang bisa jawab? Tahu kan? Baca di kitab suci di. Ya betul, jawabannya ada di sana. Nanti sampai rumah baca ya. Udah pernah dibaca lupa kan? Nanti prater apa kontak orang tuanya? Santuy. Kakakku nggak ada. Iya ada nomor kakaknya. Rasakan sama. Oh gitu. Karena kakaknya kemarin pernah nanya tugas juga sama prater itu. Oh. Salam ya. Oh itu kan Oke. Kakak kan coba kan? Next ya kita lanjut lagi ya. Itu tadi karena memang prater lumayan kompak kan. Rumahnya dekat seminari. Oh. Oke, gelar anak Allah menunjukkan hubungan yang khas antara Yesus dan Allah. Anak Allah berarti ada kaitannya dengan Bapa. Maka gelar anak Allah ini karena ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Nah, kalau ada keterkaitan itu berarti ada hubungan antara Bapa dan Putra. Ya, demikian. Oke. Yang tadi bilang, yang pertama Yesus dikatakan anak Allah karena ada keterkaitan, ada hubungan yang khas antara Yesus dengan Allah. Yang kedua, gelar anak Allah juga menunjukkan bahwa antara Yesus dan Bapa berbeda peranan. Nah, ini bisa kita mengerti ya. Allah itulah kalau bisa dibilang penyebab yang utama. Itu kalau belajar di kampus itu dikatakan penyebab yang paling pertama. Nah, berarti Allah itu yang menggerakkan semuanya. Nah, bagaimana dengan Putra? Putra ini bisa dibilang dia adalah yang diutus oleh Bapa, tetapi yang hidup di dalamnya ialah Roh Bapa. Makanya antara Allah Bapa dan Allah Putra itu sejalan. Oke, yang ketiga, gelar anak Allah menunjukkan hubungan istimewa dalam segi ketaatan antara Bapa dan Anak. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Yesus itu adalah pilar, adalah contoh ketaatan sejati. Lihatlah ketika dia sebagai putra Allah, orang yang punya kuasa, tetapi kok dia mau menderita gitu, kok dia mau disalib, mau dihina, disiksa. Nah, disinilah bahwa Tuhan Yesus itu menyadari bahwa ketaatannya dengan Bapa itu adalah jalan. Maka dari itu ya, adik-adik juga di rumah nanti teman-teman sekalian harus taat ya kepada orang tua gitu. Taat, aman. Yang ketiga, yang keempat, antara silap, gelar anak Allah memperlihatkan kewibawaan Yesus. Lagi-lagi soal kewibawaan Yesus. Mengapa dikatakan demikian? Karena Yesus sebagai utusan mengambil peran penting dalam karya keselamatan. Utusan untuk menebus. Lagi-lagi kita kembali kepada yang ini, memiliki peran untuk keselamatan. Utusan untuk menebus manusia. Oke. Yang ketiga masih terbaca ya. Yang ketiga ini Yesus adalah juru selamat. Yesus juru selamat. Nah, dari pengertian katanya juru selamat. Juru, ada yang tahu kan? Contohnya di kelas ini, siapa yang selalu jadi juru kunci? Ini Bobby kan? Nah, itulah. Juru kunci itu berarti kalau pulang sekolah dia yang duluan kan? Tapi kalau masuk ke sekolah belakangan kan dia atau kan. Oke. Maksudnya di sini ialah yang pertama Yesus datang untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah dikatakan bahwa dia juru selamat. Nah, seperti kalian bilang tadi ya, saudara Bobby kan, contohnya di kelas ini. Berarti prater nggak perlu cari siapa yang belum datang kan, yang penting cek Bobby udah datang atau belum gitu kan. Kalau mereka datang, berarti semua udah selamat. Nah, itulah belajarlah jadi gembala yang baik. Kalau Bobby udah datang, berarti domba-domba udah aman gitu ya. Canda itu tadi. Canda. Yang kedua ialah
keselamatan yang dibawa Yesus erat hubungannya dengan kasih karunia Allah. Yesus sebagai juru selamat itu membawa kasih Allah. Yesus adalah orang yang dikasihi Allah, sebagai pribadi yang dikasihi Allah, maka ia pun membagikan kasih itu kembali kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah tugas kita juga. Contohnya, frater memberikan ilmu kepada kalian di sini. Nanti kalian juga kepada adik-adik di rumah atau tetangga atau orang tua yang nanti bertanya gitu di rumah, boleh dibagikan lagi. Tetangga aku lebih pintar kok. Kamu jangan banyak. Gak apa-apa sih sebenarnya. Ya, boleh juga ya pakai daring kayak gitu kan. Kalau yang kreatif boleh buat konten YouTube gitu. Oke. Jangan lupa ya nanti di like juga ya. Ada frater punya. Apa itu? Subre. Frater milenial. Oh iya, saya. Oke, yang ketiga itu keselamatan Kristus dihubungkan dengan hidup dan perjuangan Yesus. Hidup dan perjuangan Yesus itu mau menjelaskan bahwa sebagai utusan, apapun yang terjadi dia harus siap sedia. Itulah. Yang keempat, keselamatan itu berkembang dalam pewartaan. Nah, ini kenapa dikatakan keselamatan itu berkembang dalam pewartaan? Karena bukti nyata dari keselamatan itu tampak ketika kita bisa memberi warta yang baik kepada orang-orang. Contohnya ketika kita memberikan bahan renungan, kalau orang lain bergembira gitu, orang lain semangat, nah itu tandanya kita sudah memberi keselamatan kepada orang-orang. Yang kelima ialah keselamatan dalam gereja terlaksana secara sakramental melalui pembaptisan. Kenapa dikatakan dengan pembaptisan? Sebab seperti yang kita belajar kemarin, persoalan tentang sakramen itu, sakramen yang pertama kali kita terima ialah sakramen baptis. Alasannya jelas, karena kalau kita telah menerima sakramen baptis, kita telah diakui dalam keanggotaan gereja. Nah, yang keenam, Yesus sebagai juru selamat datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, lagi-lagi kembali kepada poin ini, utusan untuk menebus manusia, dan Yesus memiliki peran dalam karya keselamatan. Nah, juru selamat juga pada akhirnya disampaikan, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Lagi-lagi soal keselamatan. Nah, inilah dia. Jadi selalu ada korelasi. Nah, setelah kita mendalami gelar-gelar Yesus, kita perlu juga semakin dukin altum gitu, semakin bertolak lebih dalam. Ya, ada makna di balik gelar-gelar Yesus bagi umat Kristiani. Nah, yang pertama itu umat Kristiani mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kita tahu kan, seperti yang pernah terjelaskan tadi, umat Kristiani mengaku Yesus sebagai Tuhan, berarti ia adalah orang yang diurapi. Nah, ini yang perlu kita pahami maknanya, supaya nanti kalau ditanya orang, kita bisa menjelaskannya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Tadi kita telah mengenal gelar-gelar Yesus, sekarang kita mau mencari makna gelar-gelar Yesus bagi kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Sepertinya nggak perlu juga terhapus ya, langsung aja ya. Karena ini bukan soal kita harus mencatatnya, tapi kita harus memaknainya karena ini penting. Nah, yang pertama itu umat Kristiani mengaku Yesus sebagai Tuhan berarti poin pertamanya ialah kita menjadikan Yesus sebagai pimpinan atau junjungan yang mengarahkan hidup kita. Nah, Yesus kita jadikan sebagai nahkoda, dialah yang memimpin, dialah yang membawa kita kemana-mana. Nah, jadi dengan cara itu ya kita juga harus selalu setia. Nah, ini dia ya maknanya ya, supaya semakin bisa ditangkap sedikit makna. Yang pertama itu bahwa Yesus kita jadikan pemimpin. Pemimpin berarti junjungan, berarti ketua. Nah, kita harus taat kepadanya. Yang kedua tadi kita menjadikan kata-kata Yesus sebagai kata terakhir dan tertinggi. Nah, apa yang disampaikan Yesus dalam kitab suci itu hendaknya juga bisa kita hidupi gitu. Kata-kata Yesus itulah kata-kata yang paling benar. Seperti yang Yesus pernah ajarkan bahwa doa Bapa kami itulah contoh doa yang paling benar. Itulah kata-kata Yesus sendiri. Nah, selain sebagai pemimpin, kita juga menjadikan kata-kata Yesus itu, kata-kata Yesus sebagai kata yang paling benar. Paling benar. Nah,
Selanjutnya yang ketiga, pengakuan kita terhadap Yesus merupakan pengakuan iman dengan semboyan perjuangan sampai tuntas. Nah, apa yang dimaksud di sini bahwa ketika kita mengakui Tuhan Yesus itu yang Sang Juru Selamat, bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu Tuhan Allah, ya semuanya itu, maka kita juga diajak untuk tetap setia agar perjuangan kita dalam hidup ini juga ya seperti yang dialami Yesus itu, bahwa kita juga adalah utusan dan Yesus pun demikian, dialah contohnya. Jadi kita harus mengikuti dia. Nah, pengakuan iman ini sangat dibutuhkan, terutama kita sebagai orang Katolik, dan terutama ketika kita hidup di daerah yang multikultural ini ya, ada banyak perbedaan kan, jadi kita harus tetap teguh dalam iman kita. Nah, yang selanjutnya, kalau tadi kita umat Kristiani mengakui Yesus sebagai Tuhan, sekarang umat Kristiani mengakui Yesus sebagai anak Allah. Poin pertamanya ya, poin pertama ini tadi makna umat Kristiani mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini Tuhan. Sekarang di sini kita sebagai anak Allah. Nah, anak Allah. Maknanya yang pertama itu, Yesus merupakan teladan bagi kita dalam hal ketaatan kepada Bapa, kepada kehendak Allah, daripada ketaatan pada kehendak sendiri. Nah, ini jelas ya, seperti yang Pak jelaskan. Sebagai anak Allah, Yesus itu dapat kita ambil maknanya bahwa ia taat sampai mati. Nah, ini yang paling penting ini. Nah, kalau mau tahu, ada dulu Frater pernah tulis buku judulnya Taat Seperti Mayat, ya gitulah dia. Jadi jawabannya cuma iya, nggak boleh enggak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Yesus adalah pribadi yang menampilkan wibawa dan pesona ilahi. Yesus itu berwibawa, ini jelas ya. Berwibawa. Apa itu? Contohnya ketika dia di hadapan mahkamah agama, orang Yahudi, dia tidak gentar, dia tetap maju. Nah, yang ketiga, Yesus dekat dengan Allah yang tersuci dan pantas dihormati. Yang ketiga itu, mereka ada hubungan yang sangat dekat, berarti erat hubungannya, erat dengan Allah. Oke. Nah, kemudian umat Kristiani mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, bahwa Yesus itu juru selamat ya, tidak di sini aja ya, tidak apa-apa ya, tidak sembarang-sembarang. Juru selamat ini yang paling ini yang terakhir ini. Yang pertama, umat Kristiani mengakui Yesus sebagai juru selamat. Yang pertama itu kita bersedia mengikutinya dan bersedia dibaptis sebagai tanda iman akan tawaran keselamatan dari Yesus. Kalau kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, berarti makna yang dapat kita ambil ialah kita bersedia mengikutinya. Terus ya, siap sedia mengikutinya. Oke. Yang kedua, kita menjadikan Yesus sebagai penolong untuk sampai kepada Allah. Yesus itu sebagai juru selamat berarti dia adalah jalan. Nah, kalau jalan ini ya seperti kita tahu kan, dari sini mau ke rumah kita ada jalan ya yang harus kita lalui gitu. Jadi untuk sampai kepada Allah kita melalui Yesus. Dan yang ketiga ialah kita percaya bahwa Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Nah, Yesus sebagai juru selamat ialah berarti Yesus sebagai pembebas. Yesus membebaskan kita dari dosa, Yesus membebaskan kita dari maut. Nah, itulah Allah mengutus Yesus agar kita selamat. Karena hakikatnya Allah itu ialah mencintai kita, ciptaannya. Nah, itulah yang dapat Frater sampaikan pada hari ini. Nah, tidak terlalu rumit kan? Sederhana saja kan? Ya lumayan ada mengenai kebenaran Yesus ini. Nah, kalau itu Frater juga nggak, kalau kalian ada pertanyaan, ya boleh. Kalau Frater nggak akan nanya, tapi Frater mau menegaskan lagi. Ayo kita sama-sama yuk. Ada 3 gelar Yesus yang Frater sampaikan. Yang pertama tadi, Yesus
itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yang kedua, Iya. Yesus itu anak Allah. Yang ketiga, Yesus itu Tuhan. Nah, memang masih banyak lagi. Frater juga menawarkan yang ini ada buku nih, siapakah Yesus. Tapi ini udah bahasanya udah tinggi-tinggi, tapi nggak apa-apa kalau kalian mau coba. Tulisan Frater itu Nggak jelas lah. bukan jelas. Nggak jelas deh. Jelas enggak lah. Gimana? Salah ngomong tadi. Oke. Iya. Nah, kita belajar tentang 3 ini saja karena inilah yang bisa dibilang mendasar seperti itu. Kalau nanti orang tanya kita bisa menjawabnya. Kan pasti dalam kehidupan hari-hari pasti ada orang yang bilang, "Tah, teman-teman kita yang dari kepercayaan berbeda ya, pasti pernah bilang gini, katanya Yesus Tuhan, tapi kok dia bisa mati gitu." Kalau dulu Frater jawabnya sederhana aja, Yesus itu bisa mati ya karena dia bisa hidup lagi. Kan betul kan? Nah, jadi kalau sekarang nanti ada orang yang tanya sama kalian, bilanglah karena Yesus itu Tuhan yang pertama, yang kedua Yesus itu anak Allah, dan Yesus itu juru selamat. Itulah dia alasannya yang paling mendasar. Oke? Oke, Sepertinya nggak ada pertanyaan ya, karena ini ringan gitu kan, ringan, bisa diterima kan? Kalau soal makna ini, ya Frater percaya kalau kalian sering ke gereja, kalian sering berbuat baik, ya ini pasti perlahan akan kalian hidupi nih makna-makna yang ada tadi. Oke, itulah yang dapat Frater sampaikan. Nanti kalau ada sesuatu yang menjadi kegelisahan di rumah gitu, boleh ditanya Frater ya. Chat aja Frater dari Facebook. Jumpai lah. Jumpai pun boleh ya, itu lebih bagus. Kita belajar lagi ya. Nah, oke. Kalau ada yang berbaik hati ya bawalah Frater ke kedai kopi gitu kan. Kita sama-sama ngopi. Frater yang bayar. Ya, Frater berharap dari kalian lah. Frater kan banyak banget. Bukannya Frater kulit ya, tapi memang Frater gak punya dana. Oke, teman-teman terkasih, kita telah sampai di penghujung. Nah, kalaupun ada pertanyaan, adalah ya kira-kira Minggu depan lah kan. nggak ada yang sangat mengganjal gitu. Sakit tuh. Udah panas. Bisa, udah cukup ya? Udah. Oke, Aku baiklah. udah. Terima kasih ya, karena juga bahan yang Frater sampaikan juga ya ringan lah gitu. Jadi nggak susah lah untuk diingat ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga apa yang Frater sampaikan ini bisa kalian tangkap, juga bisa kalian bagikan kepada sesama. Itu yang terpenting. Nah, sekarang Frater minta sedianya dari ya saudara Felix supaya menutup pertemuan kita ini dengan doa. Oke. Marilah teman-teman dan juga frater kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang boleh kami alami bersama dengan frater kami. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan frater kami mengenai gelar-gelar Yesus semakin menambahkan iman kami akan kealahan Yesus itu sendiri. Kami mohon ini Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih ya saudara Felix ya. Oke, Frater. Jumpa minggu depan, Frater. Jumpa tengah dan Ya.